Halo sahabat semua, ketemu lagi di channel saya Dr. Selvi Arta. Di video kali ini saya akan berbagi informasi gimana tips tetap bugar saat puasa dengan berolahraga ya teman-teman. Untuk informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh dokter spesialis kesehatan olahraga ya. Silakan disimak sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh efek dari latihan fisik atau olahraga terhadap badan kita. Memang ternyata olahraga ini setelah kita badannya dibuat stres, kita keringetan gitu, capek, kita ngos-ngosan. Habis itu hormon antioksidan yang membuat badan kita jadi muda lagi, anti-aging itu memang keluar lebih banyak. Jadi efeknya memang literally akan memperlambat penuaan. Dan kalau misalnya sel-selnya jadi muda, jadi turun semua kematian karena jadi dibilang menurunkan kematian karena semua sebab all cause mortality. Ya karena sel-sel yang tua akan bikin jadi diabetes, yang tadi udah dibahas, hipertensi, kanker dan segala macam yang penyakit umum pada lansia, obesitas, osteoporosis, osteoartritis, itulah semua bisa dicegah dengan latihan fisik atau olahraga. Ya di anak-anak dia bisa meningkatkan kognisi, di olahraga strategi juga bisa karena kita harus pakai terus ya kognisi kita untuk bagaimana caranya membuat strategi melawan musuh. Ya dan dia juga akan menguatkan gaya hidup sehat yang lain, kebiasaan tidur, diet lebih baik, berhenti merokok. Nah saat puasa tentunya gaya hidup sehat yang lagi diterapkan saat kita memang mau jadi lebih sehat saat puasa tentu bisa bertambah oke dengan adanya latihan fisik ini. Ya kita juga bisa meningkatkan kesehatan psikologis karena latihan fisik akan mengeluarkan hormon endorfin tubuh, serotonin yang bikin kita antidepresan, yang bikin kita bahagia terus, hormon holiday ya tentunya akan mencegah penyakit-penyakit yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan mental kita. Dan memperbaiki komposisi tubuh dan penampilan tentunya akan bisa meningkatkan citra diri dan percaya diri kita. Slide boleh ya. Frekuensi, intensitas, tipe, dan time. Berapa kali dalam seminggu, seberapa berat dilakukan, berapa lama sesinya, dan jenis apa latihan yang dilakukan. Oke, slide. Tiap jenis latihan punya resep yang berbeda-beda. Oke, ada 3 jenis latihan. Oke, boleh slide dong. Yang pertama adalah latihan aerobik. Ya, ini perlu bisa dilakukan selama... Oke, ini bagi yang aktif dulu, dok. Jangan jauh-jauh dulu deh, saya nggak pernah keringetan setiap hari. Yang sebelumnya dulu, dok. Ya, prinsip yang mesti dilakukan, terutama bagi yang nanti selama bulan Ramadan baru mau mulai latihan, baru mau mulai olahraga. Prinsipnya adalah start low, go slow. Gak usah mau instan jadi atlet. Parkir lebih jauh dari kantor, naik tangga daripada lift. Jadi stay lover, jangan jadi lift lover. Atau jalan aja 5-10 menit beberapa kali sehari. Jadi jangan dipikirin selama bulan puasa Ramadan ini harus olahraga yang heboh. Kalau memang gak biasa. Kalau biasa ya boleh-boleh aja. Ya ini 3 jenis latihan tadi. Latihan aerobik boleh dilakukan sesering mungkin. Minimal 3-5 kali seminggu. 30-60 menit. Kalau latihan beban harus ada break. 2 hari, 48 jam untuk otot yang sama agar dia saat dihancurkan dia bisa tumbuh lagi. Dan latihan fleksibilitas boleh juga dilakukan sesering mungkin, bahkan 2 jam sekali. Ya, jadi tujuannya adalah kebugaran ya dok, dan umur ini bukan halangan. Selain tempat banyak, nggak perlu harus pedahan, nggak perlu lari keliling komplek. Di dalam rumah pun bisa, di depan laptop pun bisa. Kalau mau senam aerobik tinggal buka YouTube. Oke, slide. Nah, ini latihan kekuatan otot. Contohnya adalah kita pakai program, ya 7 Minute Workout itu aplikasi udah banyak banget. Lunges, squat, plank, side plank, ya, dan stretching break tadi 2 jam sekali. Tahan aja 10-15 detik. Lagi duduk, ini semua bisa lakukan. Jangan mager lebih dari 2 jam kalau bisa. Jadi sedentary time, waktu diam tuh saat duduk atau tiduran mesti di break tiap 2 jam sekali. Ini bulan Ramadan, ini kan momentum lebih baik lah. Ini kan urusannya kayak suatu event yang sakral, yang istimewa, yang kita tuh ibadahnya dihitung berkali-kali lipat dan kita mau di saat itu kita jadi lebih baik, termasuk urusan fisiknya dong ya. Jadi kita akan atur pola makan, yang biasanya makan berlebihan jadi teratur, secukupnya, dan berolahraga jangan dilupain karena pola hidup kan emang nggak bisa pisah. Kalori masuk, kalori keluar, kalori masuk makanan, kalori keluar mesti olahraga. Bagaimana caranya supaya olahraga ini malah bikin manfaat yang tadi sebanyak itu ya bisa bikin kita jadi panjang umur? Dimulai dari momentum ini. Waktunya kapan dok? Bisa 4-4-nya. Mau habis sahur pagi, mau siang hari, mau sore hari menjelang berbuka, atau setelah berbuka malam hari. Oke, slide. Yang penting yang mau diingetin apa? Yang mesti diperhatiin apa? Perhatian khususnya. Kita mau ngomongin soal 2 hal. Puasa yang terganggu energi, ya, glukosa, dan air kalau di dunia olahraga. Oke, tingkat kebutuhan cairan tubuh. Jadi anjuran minumnya nih setelah sahur kan 3-4 gelas, pasca buka 4-5 gelas. Pokoknya intinya kan ada yang intinya kita mau bikin bagaimana caranya dia tetap 8 gelas sehari. Itu yang mau kita perhatikan saat kita mau olahraga. Ya, kita perlu juga pertimbangkan waktu olahraga kita, latihan kita dengan jaraknya dengan waktu puasa, berbuka atau sahur. Dan makanan apa yang dikonsumsi. Jadi intinya semua waktunya ini tergantung tujuan olahraganya, jenis olahraganya, dan lama melakukan olahraganya, dan perlu direncanakan selanjutnya. Oke, ketersediaan energi. Intinya bagaimana caranya kita jadi nggak hipoglikemi saat kita puasa di bulan Ramadan. Karena glukosa yang masuk ke badan kita kan tidak seperti biasa. Kita nggak bisa makan siang, kita nggak bisa makan pagi, kita makan saat sahur dan habis itu berbuka.
Begitu pula dengan hidrasinya. Kita cuma bisa pakai saat kita lagi sahur, saat kita masukkan sahur, dan saat berbuka puasa. Bagaimana caranya supaya olahraga ini aman untuk menjamin dua hal tadi? Ketersediaan energi dengan tingkat hidrasi. Saat kita ngomongin energi, kita nggak mau hipoglikemi. Artinya, saat kita mau latihan fisik jauh sebelum berbuka, kita mesti pertimbangkan namanya energi, dia akan dibutuhkan lama dan intensitasnya. Ya, time dan intensity. Ya kalau frekuensi kan kita bisa tiap hari. Kan tadi kan FITT, frekuensi, intensitas, tipe, dan time. Saat tipenya kita udah biasa, misalnya jalan, waktunya juga, frekuensinya kita misalnya mau tiap hari, itu juga nggak apa-apa. Kita urusannya intensitas dan time. Saat kita mau ngomongin hipoglikemi, berarti intensitasnya sebelum kita memastikan akan ada asupan glukosa lagi, kita jangan pilih yang intensitasnya tinggi. Karena itu akan mengurangi glukosa banyak. Dan waktunya juga nggak boleh terlalu lama. Ya, karena otomatis makin lama kita berlatihan fisik, glukosa yang dipakai akan semakin banyak. Oke, dan hidrasi. Hidrasi ini tingkat kecukupan cairan tubuh. Artinya juga sama, kita mesti pilih ruangan yang baik, ya. Kalau bisa jangan yang terlalu hidrasi kan urusannya ke keringat, ke pengeluaran cairan, ya, dan penguapan dari keringat dan dari penguapan essential water loss. Jadi kita juga mesti tahu saat itu kita tidak boleh latihan di ruangan yang terbuka dan terlalu lama. Ya, jadi urusannya adalah waktu, intensitas, dan ruangan. Oke, slide. Oke. Ini yang kita mau bahas satu-satu waktunya tadi. Kalau pagi, ya, pagi minimal 2 sampai 4 jam sesudah sahur dengan menu sahur makanan lengkap. Jadi siapa bilang puasa nggak boleh olahraga pagi? Boleh-boleh aja. Mau jalan pagi tetap ya boleh. Ya, tapi intinya tadi, karena kita masih jauh dengan waktu asupan glukosa lagi, jangan terlalu lama, ya, 30 sampai 60 menit, 30 menit lah cukup, ya, dengan intensitas jangan terlalu tinggi. Karena tadi kita urusannya juga balik lagi ke imunitas, jadi maksimal sedang. Kalau bisa, kalau masih pagi rendah aja. Yang penting kita tetap bergerak. Intensitas rendah sampai sedang. Minimal 2 sampai 4 jam setelah sahur. Artinya jam 6 sampai jam 8 itu masih boleh, nggak apa-apa. Oke, dengan jangan yang panas-panasan. Kalau nggak nanti kita keringetan sehingga hidrasinya bisa terganggu. Oke, nah kalau siang hari udah ada intensitas ringan deh. Karena kalau siang hari, dan mesti di indoor lah ya. Karena kalau di dalam ruangan saja, karena kalau di luar otomatis kita akan jadi dehidrasi. Oke, aktivitas rumah tangga, intensitas ringan, waktunya juga. Jadi sebelum berbuka, kalau bisa waktunya tidak lebih dari 1 jam. Oke, menjelang berbuka, dekat-dekat waktu berbuka, tapi yang udah selesai pendinginannya, jangan habis itu langsung buka. Tapi kan biasanya kita kayak gitu ya. Aku juga kalau main volley setiap Sabtu Minggu, jam 4 sampai jam 6, habis itu langsung buka puasa. Kalau lagi heboh-hebohnya, lagi keringetan-keringetannya. Aturannya adalah harus ada kesempatan tubuh untuk melakukan pendinginan dan segera mendapatkan minuman saat berbuka untuk menjamin hidrasi dan kebutuhan energi tadi. Oke, jadi kalau bisa nih 1 jam aja, ya, dengan waktu berbuka 10 sampai 15 menit, ya, jadi kira-kira setengah 6 lah, setengah 6 sampai jam 6 kurang seperempat gitu ya, karena kita kalau buka kan jam 6. Jadi memang paling oke tuh setengah 5 sampai setengah 6. Kalau terlalu lama juga nanti kan nunggunya lama kalau selesai terlalu lama. Jadi nanti udah perlu. Jadi maunya abis olahraga itu, bisa latihan itu, dia langsung dapat asupan. Ya itu intensitasnya boleh sedang ya. Kalau mau tinggi yang deket-deket buka puasa juga nggak apa-apa. Abis buka puasa baru ya 2 jam sampai 4 jam tetap ya. Ini 4 jam yang udah aman banget. Yang paling cepat ya 2 jam. Artinya abis buka puasa jam 6, jam 8. Kalau misalnya mau tarawih berarti jam 9 tuh baru olahraga. Ya itu perlu dipertimbangkan juga nanti buat istirahatnya bagaimana. Oke, habis buka puasa ini terserah deh, mau intensitas tinggi boleh, mau lama boleh, berat boleh, ya latihan beban yang heboh juga boleh, karena asupan hidrasi dan mohon maaf, tadi aku agak keluar sedikit ya. Sudah jelas dok ya? Aku sudah masuk lagi ya? Oke. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal kayaknya di sini. Oke, jadi intinya saat udah lepas berbuka, udah bebas karena asupan hidrasi dan asupan energinya sudah terjamin kembali. Sudah bisa langsung diisi seperti biasa. Oke teman-teman, sampailah pada kesimpulan, olahraga selama berpuasa itu bertujuan memelihara tubuh agar sehat dan bugar ya. Tipe olahraga pilihlah yang low impact, 3-5 kali dalam seminggu dan durasinya selama 30 menit. Dan bisa dilakukan saat menjelang buka puasa, usai sholat tarawih atau menjelang sahur. Apabila teman-teman merasakan gelap berkunang-kunang atau muncul tanda dehidrasi, maka kurangi durasi olahraganya ya. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.